Pada waktu diusir dari surga, iblis deklarasi, ini gara-gara Adam nih, saya diusir dari surga, kata si iblis. Maka sejak hari ini saya mohon diberi kesempatan Tuhan. Untuk apa? Saya mau gelincirkan anak cucu Adam. Saya akan goda mereka dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, sampai mereka keluar dari jalanmu, ikut jalan saya, kata iblis. Nah, sejak saat itu upaya iblis itu tidak lain menggelincirkan anak cucu Nabi Adam agar keluar dari jalan Allah. Dikalungkan di leher kita sifat-sifat penyakit hati. Dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang digoda oleh iblis. Quran nggak nyebut dari atas sama dari bawah. Kenapa? Itu daerah yang aman godaan. Atas itu simbol orang yang suka munajat. Bawah itu simbol orang yang suka sujud. Itu aja tuh yang bebas. Orang yang suka munajat kepada Allah, orang yang rajin sujud kepada Allah, itu daerah bebas iblis. Dikalungkan di leher kita sifat-sifat penyakit hati. Dan kepada tiap orang iblis datang dengan bendera yang beda. Ini ahli strategi banget iblis tuh. Nah, iblis datang sama orang kaya yang dikalungin penyakit bakhil. Iblis datang kepada penguasa yang dikalungin penyakit zalim. Iblis datang kepada pengusaha yang dikalungin penyakit khianat. Iblis datang kepada orang-orang sederhana yang dikalungin penyakit hasud. Iblis datang kepada ulama yang dikalungin penyakit ujub dan riya. Semua didatengin. Semua didatengin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, iblis ahli strategi. Kepada setiap orang dia datang bawa bendera yang beda, bawa penyakit yang beda. Iblis datang kepada orang kaya yang dia kalungin penyakit bakhil. Penyakit bakhil bin pelit alias koret bin medit bin buntut gasiran. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kalau buat kepentingan orang lain, buat kepentingan umat, hawanya udah gede aja. Tapi kalau buat kepentingan dirinya sendiri, hawanya ringan aja. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kepada orang kaya iblis ngalungin sifat bakhil, kikir, pelit. Kepada para penguasa iblis ngalungin sifat zalim, sewenang-wenang, tidak adil. Kepada pengusaha iblis bawa bendera khianat. Kepada ulama, jangan dikira ulama nggak dikalungin juga sama iblis, dikalungin penyakitnya ujub. Ujub tuh heran sama dirinya sendiri. Emang kagak ada yang kayak gua ini. Nah tuh penyakit tuh. Merasa yang lain kecil semua, kagak ada yang kayak gua udah ini. Itu iblis sudah mulai masuk di situ. Termasuk menikmati pujian, menikmati sanjungan, itu perangkap iblis. Maka dulu kiai saya pesan, jangan minta dihormati, tapi kerjakanlah pekerjaan yang kalau kamu kerjakan orang akan menghormati kamu. Kamu jangan minta dihormati, tapi laksanakan pekerjaan yang kalau kamu kerjain orang bakal ngormatin kamu. Kamunya jangan minta dihormatin. Itu makanya pujian sanjungan tuh sering meninabobokan. Kita kalau dipuji tuh jarang mikir bang, yang ada hidung mulu memekar. Gede banget hidung dah. Tapi kalau dikritik, dipuji, kita baru merenung. Baru dulu nih zaman jahiliyah. Dulu saya itu kan pernah mimpin partai. Dulu
Zaman jahiliyah. Ada pelajaran yang saya petik. Apa? Saya 25 tahun di panggung dakwah, nggak pernah dikritik orang, nggak pernah diinterupsi orang. Begitu mimpin partai, saban rapat diinterupsi. Ini lalu jadi penting buat saya. Oh iya ya, gua nggak selalu benar. Oh iya ya, kita perlu menghargai pendapat orang dong. Oh iya, jangan cuma mau didengerin, sekali-sekali ngedengerin dong. Oh iya ya, kita nggak selalu benar. Dari situ timbul sifat introspeksi. Bapak Ibu hadirin, karena itu Sayyidina Umar kalau kumpul dengan para sahabatnya sering nanya. Kamu lihat saya pelit nggak? Kamu lihat saya sombong nggak? Kamu lihat pakaian saya khalifah apa kaisar? Kalau dikasih tahu girang Sayyidina Umar. Nggak jarang yang ngasih tahu dikasih hadiah. Tuh bedanya Umar sama kita tuh. Kita mah dikasih tahu kekurangan kita ngambek. Marah banget lah, gua lu bilangin. Gitu. Marah. Sayyidina Umar enggak, yang ngasih tahu dikasih hadiah. Kenapa? Beliau kasih contoh. Ibarat orang kasih tahu di baju kita ada ular berbisa, kita kan girang. Itu nyelamatin kita namanya. Itu sombong ular berbisa, bakhil ular berbisa, hasud ular berbisa. Bukan saja merugikan kita, tapi nguras amal kita sendiri. Kalau orang hasud, orang kaya kita iri, nular nggak jadi kaya? Agak bakalan. Ya, orang kaya kita katain, apa nular kita jadi kaya? Enggak. Tapi kalau orang miskin kita katain, bisa nular tuh. Ini bedanya. Orang kaya kita katain, nggak bakal nular jadi kaya. Tapi orang miskin kita katain, tuh ada harapan tuh, bisa nular jadi miskin.